Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Mawarsi, NIM 192111189, Fajar Rohmat, NIM 192111197, Asih Sriniati, NIM 192111199, Muhammad Farhan, NIM 192111206, yang ingin mempresentasikan tentang nilai-nilai dasar siasah. Yang akan kami bahas ialah yang pertama adalah asas-asas siasah. Poin pertama adalah asas-asas siasah. Asas-asas siasah sendiri ada dua, yaitu asas legalitas dan asas pemerintah yang baik. Asas legalitas sendiri ialah bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar peraturan tertulis yang melandasinya, terlebih untuk negara hukum atau Indonesia. Sehingga asas legalitas ini menetapkan hal yang paling penting dalam setiap tindakan pemerintah. Legalitas yang diterapkan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa. Yang kedua adalah asas pemerintah yang baik. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan kepada A. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan, B. Perencanaan dalam pembangunan, C. Pertanggungjawaban baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah, D. Pengabdian pada kepentingan masyarakat, E. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisisan, F. Keadilan tata usaha atau administrasi negara, G. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian poin yang kedua adalah dasar siasah, prinsip pembuatan dan pelaksanaan oleh khilafah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kedaulatan tertinggi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok yang tertinggi yang wajib. Kemudian ketaatan kepada Rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri di antara orang-orang yang beriman. Selama ulil amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Dalam kedaulatan tertinggi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah diatur di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kami. Yang kedua adalah tentang keadilan. Semua mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang wajib dilaksanakan oleh mereka semua. Semua di mata Allah itu sama. Allah tidak membeda-bedakan mana yang mana. Di dalam keadilan ini telah dijelaskan di dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwadul wal amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Maka keadilan ialah bagian kedua dari kedaulatan tertinggi di tangan Allah. Karena keadilan adalah yang terpenting. Yang pertama yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah persamaan. Di dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang ketiga adalah musyawarah, yang mana terdapat di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina astajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah musyawarah. Jadi kita memilih pemerintahan, memilih suatu pemerintah, memilih suatu pemimpin itu dengan musyawarah. Karena musyawarah ialah suatu hal yang penting untuk pelaksanaan pemerintahan. Yang keempat adalah persamaan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban negara dan rakyat. Sebagai contoh dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu beriman berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dalam kurung Al-Quran dan Rasul-Nya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, sebenarnya semua warga negara dijamin hak-hak dasarnya yang termaktub dalam buku Arakan Hukuk Al-Insan, yaitu beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah jaminan terhadap keamanan pribadi, hak harga diri dan benda, kemerdekaan untuk melakukan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, dan keamanan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Nah, prinsip-prinsip hak dasar manusia sebenarnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memilih, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, dan hak mendapatkan kehidupan yang layak. Di antaranya itu Quran Al-Isra ayat 33, Al-Baqarah 256, dan Al-Baqarah 188, dan yang lain-lain. Sementara prinsip kewarganegaraan di dalam Al-Quran itu termasuk di dalam surat Al-Anfal ayat 72, di mana asas kewarganegaraan dalam Islam dilandasi atas keimanan, bukan karena dasar suku, ras, bangsa ataupun budaya di sana. Lanjut lagi ke amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kalimat yang sering kita dengarkan dimanapun, dari SMP, SD, TK pun, dari orang tua pun sering kan. Nah, sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar berarti kita melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larang-larangannya itu. Contoh dalam surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.
Lalu seperti itu ya. Oke, lanjut lagi ke slide selanjutnya. Prinsip-prinsip bernegara menurut fikih siyasah dalam kurung nomokrasi Islam. Yang pertama, keadilan. Nah, siapa sih yang nggak tahu keadilan? Kita kan anak hukum ya. Nah, ini yaitu keadilan di sini menurut kelompok kami menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik sebagai individu maupun masyarakat. Manusia bukanlah sebagai titik sentral, melainkan ia hanya hamba Allah, dan nilai-nilai ditentukan oleh hubungan dengan Allah dan manusia. Jadi hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Keadilan itu nggak terasa, adil pun nggak kerasa. Bagaimana kita menurut keadilan? Ya kita melakukan hak-haknya kita dulu, lalu kewajiban kita netralkan, kita seimbangkan hak dan kewajiban kita. Gitu. Yang selanjutnya, kekuasaan sebagai amanah. Seorang pemimpin itu pasti dikasih amanah. Amanah itu wajib disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam artian dipelihara, dijalankan, dan diterapkan sebaik-baiknya sesuai prinsip Islam. Contohnya seorang bupati, seorang camat, seorang lurah, seorang presiden. Nah, seorang paling tinggi lah ya, presiden ya, dia dikasih wewenang untuk apa? Untuk mengatur negara, untuk memimpin negara. Jika ada kendala di negara, dia berhak untuk mewarnai bagaimana mencari solusinya dengan menteri-menteri yang ada di belakang-belakangnya. Seperti itu ya kawan. Prinsip-prinsip bernegara menurut fikih siyasah atau nomokrasi Islam berikutnya yaitu musyawarah. Musyawarah itu hak partisipasi rakyat dalam masalah-masalah hukum dan perbuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin dan juga hak untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu persamaan. Secara mutlak, semua manusia sama mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan kehendak Allah dan mereka akan diadili menurut timbangan keadilan yang mutlak dan sama. Pada dasarnya, hak seorang perempuan itu sama dengan laki-laki. Maka dalam hal ini seorang wanita dapat menjadi seorang pemimpin apabila telah memenuhi syarat-syarat pemimpin. Berikutnya yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak. Ditekankan pada 3 hal, yaitu persamaan manusia, martabat manusia, kebebasan manusia. Karena itu, Al-Quran menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan. Sedangkan karomah manusia diciptakan oleh Allah dengan martabat atau perlengkapan fisik yang tidak terdapat pada makhluk lain. Yang berikutnya yaitu peradilan bebas. Ialah kewenangan hakim pada setiap putusan yang ia ambil, bebas dari pengaruh siapapun, dan wajib pula memperhatikan prinsip amanah. Secara hukum diakui bahwa faqih yang adil mampu untuk menengahi perselisihan dan memutuskan perkara-perkara hukum. Yang selanjutnya ada perdamaian. Fungsi manusia sebagai khalifah di bumi inilah yang harus tetap mempertahankan perdamaian ini. Namun di sisi lain, kedamaian bukanlah tanpa adanya peperangan, tetapi mencegah adanya faktor-faktor yang menyebabkan percecokan yang pada akhirnya itu juga menyebabkan kesia-siaan juga. Yang selanjutnya kesejahteraan diwujudkan melalui pentingnya zakat dalam negara. Yang selanjutnya ketaatan rakyat.
Ketetapan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW dan mentaati ulul amri ialah tunduk kepada ketetapan petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya. Sesungguhnya ulul amri bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan saja, tetapi juga para sarjana muslim, terutama sarjana hukum Islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Yang selanjutnya ada Al-Quran, Al-Hadis, dan juga hukum siasah menurut ulama fikih. Al-Quran ini adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fikih. Yang selanjutnya Al-Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Secara etimologi ini berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan Al-Arab mengutip pendapat Syamar. Hadis itu mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Al-Hadis merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya hukum Islam menurut ulama fikih. Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan siasah. Dalam pada itu mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siasah berdasarkan syara. Yang selanjutnya metode fikih siasah. Yang pertama al-ijma merupakan kesepakatan para ahli fikih dalam satu kasus. Yang kedua al-qiyas digunakan untuk mencari umum al-mana atau ilat hukum. Dengan qiyas maka masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda. Yang selanjutnya al-masalahah al-mursalah artinya mencari kepentingan hidup manusia, dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas Al-Quran dan Al-Sunnah yang menguatkan atau membatalkan. Yang selanjutnya ada Sat Al-Zari dan Fat Al-Zari. Upaya pengendalian masyarakat menghindari kematlatan, dan Fat Al-Zari adalah upaya perekayasaan masyarakat mencapai kemaslahatan. Yang selanjutnya ada Al-Adah. Kata Al-Adah ini juga terdiri dari dua macam, yaitu Al-Adah Al-Solikah, yaitu adat yang tidak menyalahi syara, dan Al-Adah Al-Fasidah, yaitu adat yang bertentangan dengan syara. Yang selanjutnya Al-Ittisan. Secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Yang selanjutnya kaidah-kaidah kuliah fikih adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fikih siasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.